Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pecahan dan desimal. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Kedua, mengubah pecahan campuran ke desimal. Ketiga, membandingkan pecahan desimal. Keempat, mengurutkan pecahan desimal dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Nah, di sini ada pengertian pecahan dan desimal. Nah, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Misalnya, jika kita membagi pizza menjadi 4 potong, satu potongnya itu adalah 1/4. Sedangkan didesimalkan berarti 0,25. Nah, ini menunjukkan nilai yang sama. Mari kita belajar lebih lanjut ya tentang hubungan antara pecahan dan desimal dengan contoh yang mudah dipahami. Nah, dengan memahami pecahan dan desimal, kita dapat menghitung lebih banyak. Di sini ada jenis-jenis pecahan. Nah, pecahan itu ternyata ada 3 jenis loh. Yang pertama pecahan biasa, kedua pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk A per B yang dimana A itu sebagai pembilang atau bagian yang diambil, sedangkan B itu penyebut atau jumlah bagian dari keseluruhan. Nah, artinya pecahan biasa itu menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan yang telah dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Sebagaimana contoh di sini ada 1/2, 1 ini diartikan sebagai A, dan 2 itu diartikan sebagai B. Begitupun dengan 2/4 dan 3/6. Kemudian ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan ini menunjukkan jumlah yang lebih dari satu utuh, tetapi tidak genap menjadi bilangan bulat. Seperti contoh di sini, ada 2 1/2 dan 1 3/6, yang dimana 2 ini adalah sebagai bilangan bulat dan 1/2 ini sebagai pecahan biasa. Begitupun dengan 1 3/6. Satunya ini sebagai bilangan bulat, 3/6 itu sebagai pecahan biasa. Ketika ada pecahan biasa dan bilangan bulat, ada bilangan bulat dan pecahan biasa, maka itu disebut dengan pecahan campuran. Kemudian ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu adalah jenis pecahan khusus yang memiliki ciri-ciri utama yang dimana penyebutnya adalah bilangan kelipatan dari 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, biasanya penulisannya itu ditulis menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bagian dari bilangan bulat dan bagian pecahannya. Nah, di sini ada bentuk umum penulisannya, yaitu bilangan bulat, koma, bilangan di belakang koma. Seperti pada contoh, ada 0,2 dibaca 0,2 dan 0,5 dibaca 0,5. Nah, 0,2 itu apabila diubah ke bentuk pecahan sama dengan 2/10. Begitupun dengan 0,5 apabila diubah ke dalam bentuk pecahan sama dengan 5/10. Kenapa per 10? Karena di belakang komanya itu hanya ada satu angka. Kemudian ada mengubah pecahan ke desimal. Nah, caranya adalah pembilang dibagi penyebut atau angka yang di atas garis dibagi ke angka yang di bawah garis. Misalnya di sini pecahan biasanya ada 1/2, maka perhitungannya 1 dibagi 2, maka mendapatkan hasil 0,5. Nah, sedangkan di 1/4 perhitungannya 1 dibagi 4, maka hasilnya 0,25. Kemudian cara mengubah pecahan campuran ke bentuk desimal, yang pertama adalah mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa, yang dimana harus mengalihkan bilangan bulat dengan penyebutnya, lalu menambahkan hasilnya dengan pembilang.
Seperti di sini ada contoh yaitu 2/3/4 apabila diubah ke pecahan biasa, maka 2 dikali 4 ditambah 3, yang dimana menghasilkan 11/4. Kemudian, apabila sudah mendapatkan pecahan biasa, maka cara kedua adalah mengubahnya menjadi bentuk desimal, yaitu dengan cara pembilang dibagi penyebut. Maka 11 dibagi 4 menghasilkan 2,75. Membandingkan pecahan desimal. Ketika kita ingin membandingkan pecahan desimal, maka aturan utamanya adalah membandingkan angka di belakang koma dengan catatan jika bilangan bulatnya itu sama. Nah, angka desimal yang memiliki nilai di tempat persepuluhan atau angka pertama setelah koma yang lebih besar adalah bilangan yang lebih besar. Seperti pada contoh, ada 0,3 kurang dari 0,5 karena 3 itu kurang dari 5. Dan di sini benar ya, teman-teman. Kemudian jika bentuk awal berupa pecahan biasa, kita harus mengubahnya dulu ke bentuk desimal sebelum kita membandingkannya. Seperti pada contoh 1/4 apabila diubah ke bentuk desimal maka menghasilkan 0,25. Sedangkan 2/5 apabila diubah ke bentuk desimal menghasilkan 0,4. Setelah membandingkannya dapat kita simpulkan 0,25 itu kurang dari 0,4 atau 0,40. Kemudian ada mengurutkan pecahan desimal. Ada beberapa langkah atau cara untuk mengurutkan pecahan desimal. Yang pertama adalah mengubah dulu semua bentuk pecahan seperti pecahan biasa atau pecahan lainnya menjadi bentuk desimal. Seperti di contoh ini ada 1/4 kita ubah menjadi 0,25 dan 1/2 kita ubah menjadi 0,50 atau 0,5. Nah, setelah semuanya berbentuk desimal, kita bandingkan nilai angkanya mulai dari angka persepuluhan. Nah, di sini kita sudah tersusun ya, mulai dari yang terkecil hingga ke terbesar. Maka hasil urutannya adalah 0,25, 0,3, 0,5, dan 0,7. Jadi, ditegaskan kembali ya, untuk mengurutkan pecahan ke desimal itu, yang pertama kita harus mengubah semua bentuk pecahan ke bentuk desimal.